Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, Ibu akan menjelaskan mengenai evaluasinya ya terkait dengan yang ada di RPP-nya ya. Jadi ini terkait dengan penilaian yang akan kita berikan kepada anak-anak sebagai lampiran dari penilaian yang diberikan ya. Jadi akan menilai 3 hal, yaitu sikapnya, keterampilan, dan kognitifnya. Nah, ini akan jadi lampiran dari RPP-nya. Silakan nanti dibuat ya, karena sesuaikan dengan materi, kemudian sesuaikan dengan indikator dari RPP yang kita susun ya, karena penilaian ini mengacu dari indikator yang diturunkan. Jadi soal-soal yang kita berikan itu sesuai dengan kompetensi yang diinginkan dalam indikator tersebut. Nah, ini ada satu contoh RPP, lampiran dari RPP terkait dengan rubrik penilaian. Yang pertama itu adalah penilaian sikap ya. Penilaian sikap atau afektif ini rubriknya itu hampir sama sebenarnya ya. Yang dinilai itu apa? Ini secara umum gitu. Dari lampiran ini, contoh ini menuliskan metodenya, tapi harusnya ini bukan metode ya yang dituliskan, tetapi apa yang kita tuliskan yaitu pertama indikatornya, indikator dan tujuan pembelajaran. Jadi yang kita tuliskan di lampiran ini sebelum rubrik ini adalah indikator dan tujuan pembelajaran. Kenapa? Karena penilaian ini kita akan mengacu di indikatornya, dan sedangkan untuk penilaian dan psikomotoriknya itu akan terlihat di tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah penilaian sikap. Nah, untuk formatnya boleh menggunakan seperti ini. Ini adalah sebenarnya lembar atau format umum ya, di mana ada tabel, ada nama peserta didik. Jadi penggunaan kata peserta didik juga ini perlu diperhatikan ya. Jadi konsistensi dalam penggunaan istilah apapun itu. Jika dari awal kita menuliskan menggunakan siswa, maka seterusnya sampai ke belakang, sampai lampiran dan sebagainya, kita menggunakan kata siswa. Jika kita menggunakan peserta didik dari awal, maka kita menggunakan peserta didik. Jangan dicampur-campur ya, siswa kadang peserta didik gitu. Jadi sebenarnya secara makna sama ya, cuma dari penggunaan kalimat itu harus atau kata itu atau istilah itu harus konsisten. Oke, ini nama peserta didik. Nah, karena ini adalah format lampiran, jadi kadang bisa diisi di hanya sebagai administrasi, maka tidak perlu dituliskan nama-nama peserta didiknya gitu ya. Jadi ini hanya sebagai format. Kita tuliskan contohnya aja. Nah, apa sih yang dinilai dari sikapnya? Ya, sebenarnya ini bisa kita lihat dari tujuan pembelajaran. Apa yang kita tuliskan di situ? Ada beberapa hal yang kita tuliskan di situ ya, yang umumnya ya sesuai dengan KI-nya, yaitu disiplin, jujur, tanggung jawab. Boleh kita cuma mengambil ini 3? Boleh. Apakah boleh dari lebih selain dari ketiga hal tersebut? Tentu saja boleh ya, tergantung apa yang kita tuliskan ya. Jadi KI yang kita harapkan itu apa saja terkait dengan materi. Nah, kalau kita misalnya menginginkan dia sopan dan sebagainya, boleh ya, itu bagian dari sikap yang dinilai gitu, cara berbicara yang baik dan sebagainya. Nah, itu tergantung dari guru masing-masing, karena yang akan memberikan penilaian itu guru. Nah, sebenarnya perlu juga diperhatikan dalam penilaian ini sebenarnya harus seragam ya dengan guru-guru yang lain, supaya karena nanti kan biasanya di raportnya itu ada penilaian sikap. Nah, ketiga ini biasanya selalu ada. Nah, ini perlu sebenarnya kalau misalnya kita dalam satu instansi, kita harus menyamakan persepsi apa saja yang perlu kita nilai dari anak-anak gitu. Apakah cukup dengan 3 ini saja terkait sikapnya, atau boleh ada yang lain gitu, karena supaya nanti di raport penilaiannya yang akan mereka terima itu seragam gitu ya. Kemudian hasil penilaiannya itu dari menggunakan rentang dari 5 sampai 1.
Nah, ini penilaian seperti ini itu namanya skala Likert. Ini umum yang digunakan itu skala Likert. Jadi ada rentang bisa 1 sampai 5, bisa 1 sampai 4. Nah, umumnya 1 sampai 5. Dengan indikator penilaian atau ketentuan pemberian scoringnya itu 5 sampai 1 itu dengan seperti ini: sangat baik, baik, cukup, buruk, atau sangat buruk. Jadi kadang kalau cuma 1 sampai 4 biasanya yang sangat buruk ini kita hilangkan ya. Jadi hanya mulai misalnya 1 buruk, kemudian ada cukup, baik, dan sangat baik gitu ya. Nah, penggunaan kata baik, sangat baik, cukup, buruk, dan sebagainya ini juga bisa kita rubah ya. Jadi tidak menjadi patokan bahwa ini harus sangat baik, baik, cukup, dan sebagainya. Bisa kita menggunakan misalnya kurang, cukup, kemudian bagus, sangat bagus gitu ya. Tapi memang kata yang paling cocok adalah sangat baik-baik, karena ini adalah afektif, karena sikap itu ya kalau kita menilai baik apa tidak gitu ya, baik apa buruk, bagus apa enggak. Nah, kata yang paling cocok memang ini. Tapi apakah boleh menggunakan kata lain yang memiliki makna yang sama? Boleh. Nah, untuk penilaiannya untuk penilaiannya ini ada cara perhitungannya ya. Jadi setiap siswa ini akan ada dinilai dia masuk dalam setiap proses pembelajaran itu angkanya berapa. Nah, ini siapa yang akan mencentang? Gurunya ya. Jadi sebenarnya lembar seperti ini bisa dibuat banyak ya kalau per kelas, per pertemuan, nama-namanya siapa, kemudian nanti di kelas gurunya mengobservasi, mengamati anak-anak dalam proses pembelajaran. Kira-kira si A kita dicentang 4, kemudian untuk si B misalnya 3 gitu ya. Nah, ini angka ini bisa kita lihat dari misalnya disiplin. Disiplin itu dia berada, misalnya kita beri 4 gitu ya. Nah, kemudian jumlah skornya kita hitung, ini ada 15 ya. Jadi ini angka 15 ini di sini nanti nilai akhirnya ya, jumlah skor. Jadi total skor yang kita berikan kepada misalnya peserta didik A ini ditambah ya. Jadi rentang nilai yang akan kita berikan adalah misalnya 1 sampai 5 ya. Kita tuliskan misalnya 4, misalnya di 4, di sini 4, maka 4 kali 3 kemudian dibagi 3, kita ambil rata-ratanya, berarti dia di angka 4. Jadi kita centang aja di sini. Gitu, berarti dia termasuk baik. Nah, nanti di penilaian yang akan kita berikan nanti adalah dia tergolong kategori yang mana. Jadi kita narasikan dia baik. Sebenarnya sangat bagus kalau kita tambahkan keterangan di sini ya. Keterangannya kita bisa tuliskan langsung di sini nih, baik. Nah, bentuk lain selain seperti ini, kita bisa langsung misalnya ini tentang sikap. Ini sikap secara keseluruhan ya. Jadi kita juga bisa menggunakan langsung memberikan kategori penilaian. Misalnya memberikan, kita mau nilainya itu skalanya 1 sampai misalnya 10 atau 100 gitu ya, 1 sampai 100, 10 sampai 100. Maka kita bisa menuliskan kategori penilaiannya. Jadi kita tidak menggunakan seperti ini ya. Jadi kita tidak dihitung lagi, kita tidak perlu menghitung seperti ini. Kita bisa membuat kategori misalnya tulis di mana ya? Bentar. Jadi misalnya kita tuliskan
Seperti ini ya. Jadi kalau misalnya kita tidak pakai skor seperti ini ya, jadi kita nggak menggunakan skor, kemudian ini juga kita tidak menggunakan skor ya, bisa juga seperti ini. Jadi sangat baik itu antara 80 sampai 100, kemudian baik itu kita memberikan penilaian antara 60 sampai 79 dan seterusnya. Nah, kita juga bisa menggunakan skor dari 10 sampai 100. Jadi kita tinggal bisa langsung aja. Misalnya untuk disiplinnya 80, 80, 80. Nah, tinggal nanti kita rata-ratakan, berarti nanti dia 80, berarti dia tergolong ke dalam sangat baik. Kemudian selain itu penilaian juga tidak harus pendek seperti ini, baik, sangat baik ya. Kita juga bisa memberikan narasi yang lebih panjang. Misalnya untuk kategori penilaian misalnya 5 sampai 1 ataupun 10 sampai 100. Misalnya yang tertinggi itu memiliki sikap yang disiplin, rajin, tepat waktu ketika memasuki kelas, kemudian berbicara sesuai dengan kenyataan, kemudian ketika diminta melakukan diberi amanah dia bertanggung jawab gitu. Kemudian skor 4 itu berkurang lagi gitu ya, hanya misalnya dia baik, kemudian ketika memasuki kelas dia misalnya ada kata baik cukup, atau dia tepat waktu meskipun suka terlambat, misalnya 10 menit setidaknya, dia tidak lebih dari waktu yang ditentukan untuk toleransi keterlambatan. Nah, itu masuk ke dalam kategori apa? Nah, bisa dinarasikan seperti itu. Nah, itu untuk penilaian sikap. Jadi banyak ya, jadi tidak hanya seperti ini gitu. Kalaupun kita mau menggunakan seperti yang tadi, yang awal, yang seperti ini ya, nggak masalah, tetapi ini harus jelas ya sebenarnya. Jadi kita harus tetap menuliskan keterangan jumlah skor itu dari mana. Skor misalnya skor hasil rata-rata dari ketiga hal tersebut. Kemudian 15 ini apa? 15 ini adalah jumlah pembagi hasil nilai total yang kita angka dari penilaian gitu ya. Kemudian 100. Nah, ini 100%. Nanti hasilnya ini adalah presentasi gitu ya. Nah, boleh, tapi kita harus tetap memberikan keterangan. Jadi nanti Anda silahkan memilih yang mana untuk penilaian sikap ya. Boleh seperti ini, tapi nanti keterangannya harus lengkap. Kalau misalnya rumusnya seperti ini, harus ini jumlah skor itu apa, 15 itu apa, kemudian 100 itu apa. Kemudian silahkan ditambahkan tabelnya di sini untuk keterangan. Jadi nanti kita bisa langsung tulis dia termasuk kategori yang mana, atau bisa menggunakan yang sebelumnya yang Ibu jelaskan, yaitu misalnya kalau dia kita tidak pakai ini, kita bisa memakai skor misalnya dari 10 sampai skala 10 sampai 100. Kemudian atau boleh juga misalnya 10 sampai 100 atau 1 sampai 5 ini untuk kategori 1 kita bisa memberikan narasi yang jauh lebih panjang terkait ketiga hal yang kita nilai dari sikapnya. Kalau kita melihat KI1 dan KI2 ya, itu sebenarnya ada banyak ya, ada toleransi, ada gotong royong dan sebagainya. Nah, kita mau memasukkan semuanya boleh, kita hanya mau menilai beberapa hal yang kita anggap krusial juga boleh. Jadi silahkan disusun berdasarkan materi dan indikator yang kalian susun. Selanjutnya adalah penilaian pengetahuan atau kognitif. Nah, ini biasanya pengetahuan kalau kognitif itu ada dua macam yang bisa kita lakukan, yaitu tes dan non-tes. Non-tes misalnya kita lisan ya, langsung ya ditanya, boleh gitu. Jadi kalau misalnya lisan kita cukup menuliskan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan materi yang akan kita tanyakan kepada siswa tersebut. Kalau tes, misalnya tesnya ada bisa esai atau pilihan ganda
atau salah benar dan sebagainya, itu bebas. Silahkan dituliskan soalnya, tidak harus banyak ya, karena kan soalnya itu dalam satu yang akan kita susun adalah untuk satu pertemuan gitu ya. Kalau contoh yang di sini sangat banyak banget nih, sampai berapa soal ya? Oh iya, ada 10 soal pilihan ganda dan ada menuliskan organ-organ pencernaan, esai ya. Jadi ini terlalu banyak untuk satu kali pertemuan gitu ya. Tapi sebenarnya juga bisa menyesuaikan dengan indikator. Soalnya nggak harus banyak, bisa 5. Kalau misalnya esai bisa 1-3. Kalau pilihan ganda mungkin kalau sudah memberikan pilihan ganda cukup pilihan ganda. Kalau cuma mau memberikan seperti ini nggak masalah, sepanjang soal tersebut sudah mengcover semua indikator yang kita pakai dalam pertemuan tersebut. Jadi kalau tugasnya kemarin itu kita cuma memakai satu indikator ya, indikator. Jadi cukup untuk ini untuk kognitif ya. Jadi kalau kognitif itu kita mengacu ke indikator ya. Adapun sikap dan keterampilan kita mengacu ke tujuan pembelajaran. Nah, kalau kita cuma memakai satu indikatornya apa gitu ya, misalnya menganalisis organ-organ tubuh ya, berarti kita soalnya adalah tentang analisis gitu. Soalnya terkait bagaimana soal itu bisa membuat anak tersebut melakukan analisis terhadap kompetensi yang kita inginkan dari anak tersebut. Misalnya ini tentang pencernaan, indikator yang Anda pilih di RPP-nya yaitu atau Anda susun yaitu menganalisis organ-organ pencernaan pada tubuh manusia. Maka buatlah soal di mana anak-anak ini diminta untuk menganalisis gitu ya, bisa esai, bisa pilihan ganda gitu. Jadi kalau misalnya esainya ya minta anak-anak jelas menurut kalian analisis lah organ-organ ini kenapa gitu ya, bisa menganalisis terkait dengan jadi soalnya harus seperti itu ya. Jadi misalnya ini Ibu belum, ini untuk contoh yang di sini Ibu tidak lihat indikatornya ya. Oke, dari soalnya tidak ada untuk soal analisis. Jadi buat soal tentang analisis ya. Jadi tergantung kompetensi yang diinginkan. Kalau misalnya dia C1, C1, kalau C4, C4. Seperti itu ya. Jadi tidak usah terlalu banyak ya. Bisa 1-2 karena hanya untuk satu pertemuan itu saja gitu. Nah, kemudian untuk soal kognitif tadi kita jangan lupa untuk menyertakan lembar jawaban jika dia pilihan ganda apa, kalau soal analisis esai yang kita inginkan apa, kemudian memberikan skor mengenai penilaiannya. Misalnya ini untuk pilihan ganda kunci jawabannya apa, kita dalam satu soal ini memberikan skornya berapa. Kemudian skor 1 dan misalnya kalau betul 1 ya, kalau salah misalnya 0 gitu. Kalau kemudian di sini beri keterangan ya, kalau 1 itu artinya apa, kalau 0 itu artinya apa. Kalau 1 misalnya menjawab dengan betul, kalau 0 berarti dia salah dalam memilih pilihannya. Kemudian kalau soalnya misalnya esai ya, kalau misalnya soal tentang analisis tadi, kalau menganalisis tadi dia pilihannya sesuai dengan apa yang kita harapkan dari jawaban tersebut, itu kita juga berikan skornya berapa gitu ya. Nah, kalau di sini contohnya esainya dia kan disuruh memilih ini tuh bagian A apa, kemudian fungsinya apa. Nah, kita kan sudah punya kunci jawaban ya. Jadi kita akan menyesuaikan jawaban dengan kunci jawaban kita dengan yang dijawab oleh siswa tersebut. Nah, kita berikan skor kalau misalnya dia esai. Kalau misalnya kalau ini tadi ya, dia karena dia yang diminta cuma nama organ dan fungsinya, maka jika tepat itu akan diberikan skor 10 10 ya.
Kemudian jika hanya menjawab nama organ dan fungsinya saja, kemudian tidak terlalu panjang penjelasannya atau tidak lengkap, bisa kita memberikan 5. Kalau hanya organnya saja, kita berikan skor 2, dan kalau tidak menjawab, kita berikan skornya 0. Nah, misalnya kalau pertanyaan analisis, nah kalau dia misalnya kita sudah punya kunci jawaban, kita bisa memberikan satu soal itu misalnya yang paling tinggi itu adalah 10 ya. Kalau jawabannya tepat, lengkap, dan sesuai, kita bisa berikan 10. Misalnya kalau jawabannya itu misalnya 8 gitu ya, kita memberikan kemudian 5, kemudian 3 yang paling rendah. Kalau paling tepat itu kita bisa beri keterangan di sini 10 itu menjawab dengan tepat, kemudian lengkap, dan sesuai dengan perintah soal, misalnya menganalisis. 8 misalnya dia menjawab lengkap tapi tidak sesuai dengan perintah soal, yaitu dia tidak menganalisis. Misalnya dia hanya menjawab seadanya, kemudian kita berikan 5 itu dia menjawab seadanya. Kalau 3 dia cuma hanya menjawab sangat sedikit dan tidak sesuai dengan perintah soal. Nah, ini harus kita berikan keterangan nilai 10 itu apa, nilai 5 itu apa, kemudian skor 3 itu apa artinya gitu ya. Jadi silakan dibuatkan keterangan poin skor keterangannya itu apa. Kemudian untuk karena dia skor maksimalnya adalah 40 ya, kalau menjawab semuanya ya. Nah, kita bisa hasil akhirnya yang akan kita tuliskan nanti adalah seperti ini. Jadi total skor yang diperoleh untuk misalnya 2 nomor gitu ya. Misalnya kita memberikan 2 nomor, kemudian nomor 1 dia paling tinggi adalah 10, nomor 2 adalah dia juga 10. Maka kita di sini 20 kali 100 per total skor yang diharapkan ya. Jadi total skor dari semua soal itu, skor yang paling tinggi berapa gitu ya. Misalnya 100 ya, karena kita mengambil rentang nilai dari 1 sampai 100 gitu. Jadi kita yang nilai adalah 100 gitu. Nah, rentang 10 sampai 100 ini kita bisa sesuaikan sebenarnya dengan soal yang kita berikan. Misalnya kalau cuma ada 2 soal, ada 5 soal misalnya skor tertinggi untuk satu soal itu 20. Nah, kalau 1 sampai 20 ya, 1 sampai 20. Berapa yang nilai kita berikan nanti per karena ada 5 soal, 1 soal 20 maksimalnya, berarti 5 kali 20 berarti ada 100 ya. Jadi kalau misalnya cuma ada 2 soal, satu skornya kita cuma memberi misalnya maksimal 20, kemudian soal kedua juga 20, berarti total skornya yang kita ini yang maksimalnya adalah 40. Maka kita tuliskan di sini adalah 40. Jadi seperti itu untuk kognitifnya. Jadi silahkan disesuaikan dengan apa yang Anda tuliskan. Kemudian penilaian terakhir adalah terkait dengan psikomotorik. Psikomotorik ini biasanya untuk materi-materi yang ada, misalnya praktikumnya boleh ya. Jadi kita tinggal melihat bagaimana keterampilan dia di dalam proses praktikum tersebut. Nah, dalam praktikum itu keterampilan apa yang ingin kita lihat ya. Ini ada contoh yang dituliskan di sini. Kita ingin lihat anak ini mampu tidak menentukan masalah, dugaan sementara, bagaimana keterampilan dia ketika menyiapkan alat bahan, kemudian bagaimana keterampilan dia ketika menyusun langkah kerja dari praktikum tersebut, kemudian bagaimana dia menyimpulkan hasil praktikum. Kita berikan skala penilaian sama seperti yang tadi ya, bisa 1 sampai 3. Jika misalnya sangat bagus, nah kemudian kita nanti rata-ratakan aja. Jadi berapa satu siswa itu berapa skor yang diperolehnya ya. Misalnya ini 3 semuanya, 3 kali 5 berarti skor maksimalnya adalah
ya ini checklist ya karena udah ada 3-nya. Berarti kita 15 ya. Kalau misalnya di sini 3, di sini ada 2, ya tinggal tambahkan aja. Gitu. Jadi ini juga tergantung keterampilan yang ingin kita lihat. Nah, ini bisa dilihat di mana? Ini juga bisa kita lihat keterampilan yang ingin dicapai, yaitu di tujuan pembelajaran, yaitu KI 4-nya. Gitu. Di situ kan ada ya mengolah, menalar dan sebagainya. Jadi kita tinggal turunkan aja apa yang kita inginkan dari keterampilan. Bagaimana dengan yang tidak praktikum ya? Di dalam proses pembelajaran kan kadang ada kalau Kurtilas edisi revisi itu selalu ada pendekatan saintifik ya. Saintifik itu ada kemampuan untuk bertanya, kemudian menanggapi, diskusi dan sebagainya. Nah, kita menilai keterampilan itu dari situ. Ya, kemampuan untuk memanajemen teman-temannya dan sebagainya. Gitu ya, jika memang tidak melakukan praktikum. Atau kita meminta anak-anak untuk membuat tugas seperti paper atau clipping dan sebagainya. Nah, itu kita menilai itu dari segi kreativitasnya, dari segi seninya, artnya dan sebagainya. Jadi kita bisa menyesuaikan dengan keterampilan apa yang kita lihat dalam proses pembelajaran tersebut. Jadi tidak harus ada praktikum ya, baru kita bisa menilai keterampilan. Jadi bisa keterampilan yang lain di luar keterampilan dalam proses praktikum. Nah, seperti itu. Nah, untuk bobotnya ini rubrik untuk penilaian tadi yang praktikum kita tadi kan ada beberapa ya, ada 5 kategori penilaian ya. Nah, menentukan masalah itu artinya dia 1 sampai 3 itu artinya apa ya? Kan ini udah ada tadi. Kemudian nanti beri keterangan sama seperti yang sebelum-sebelumnya, angka itu apa nilainya ya, artinya apa gitu ya. Misalnya 1 itu tidak mampu, kemudian sangat mampu. Jadi ini ada rubrik penilaiannya. Kemudian bisa juga dibuatkan lagi lembar pengamatan secara keseluruhan ya untuk anak didik. Bisa juga dibuat seperti ini ya. Jadi ini sebenarnya terlalu tumpang tindih ya. Jadi bisa juga rubriknya seperti ini ya. Tahap yang dinilai 1 sampai 5. Gitu. 1 sampai 5 itu artinya apa? Gitu ya. Jadi atau bisa juga kita tadi yang ini juga bisa yang tadi dia itu poinnya berapa ya. Jadi 1 sampai 5 yang dinilai itu kan tadi 1 sampai 5 ya. Ini 1 sampai 5. Kemudian nilai yang tadi 1 sampai 5 tinggal kita masukkan. Jadi kan tadi itu per orang ya. Jadi rubriknya per orang. Nah, jika ingin sekaligus untuk satu kelas, kita bisa membuat seperti ini. Nah, tapi nanti keterangannya kita turunkan lagi. 1 sampai 5 itu apa? 1 sampai 5 itu apa? Misalnya tadi A. Dia 1 angkanya dapatnya apa? Misalnya 3. Untuk penilaian kedua dia dapatnya apa? 2, 3 gitu. Jadi ini nanti tinggal dirata-ratakan, ditambah kemudian kita bagi 5. Nah, nanti hasilnya terakhir di sini. Namun jika seperti ini harus dituliskan dulu 1 sampai 5 itu apa? Angka 1 ini itu apa? Nah, harus diberi keterangan. Gitu ya. Seperti itu. Jadi nanti karena kalau yang penskoran ini karena nilai akhirnya yang diinginkan adalah presentasi, maka boleh kita skor keseluruhan dikali 100 dibagi dengan 15 karena jumlah keseluruhan itu adalah 15 skor maksimalnya. Jadi kita tinggal masukkan misalnya jadinya misalnya 30% atau 80% gitu. Jadi nggak masalah ya, ini bebas ya. Jadi kalau mau tidak pakai ini juga nggak masalah, kita rata-ratakan biasa juga tidak apa-apa. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk 3 kategori penilaian. Jadi silakan Anda menyesuaikan dengan indikator dan RPP yang sudah Anda susun ya. Kemudian jangan lupa, karena ini adalah bagian dalam piramid, maka tetap harus dituliskan
Ini harusnya mengetahui di tengah ya, mengetahui. Kemudian ini SMP ditandatangani ya. Jika sudah rapi silahkan ditandatangani, kemudian diubah di dalam ke dalam format PDF. Mudah-mudahan bisa dipahami penjelasan Ibu. Kalaupun ada yang masih sangat ingin ditanyakan atau kurang dipahami, boleh ditanyakan di grupnya ya. Mohon maaf apabila Ibu slow respon sebenarnya, selain karena ada masalah internet, kemudian Ibunya juga kurang enak badannya, jadi mudah-mudahan bisa dimaklumi. Demikian penjelasan Ibu. Silahkan dikumpulkan tugasnya hari ini maksimal sama seperti pekan lalu, yaitu jam 8 malam. Barakallahu fikum, tetap sehat, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.